hari ini baru ditunjuk langsung untuk jadi MC dadakan. Thank you banget, hebat, keren. Dadakan aja udah seperti itu ya. Jadi bagi saya itu udah hal yang luar biasa. Ini file yang saya mau sharing udah kelihatan? Siapa yang dadakan? Ya, anak buahnya lah. Sudah ya. Oke. Saya mau menjelaskan mengenai hari ini mengenai produk Siruto ya. Imunitas Anda tergantung pada keputusan Anda ya. Jadi semua itu tergantung dari diri kita. Apa yang kita makan ya, itu semuanya itu mempengaruhi imunitas kita. Kita mengkonsumsi, menghirup, dan bersentuhan dengan jutaan patogen potensial setiap hari ya. Melalui dari udara yang kita hirup, itu banyak partikel-partikel kecil ya, yang ada di udara itu yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi itu sangat mudah kita untuk terserang dengan sakit penyakit ya. Nah, patogen itu apa sih? Patogen adalah mikroorganisme yang sangat kecil ya, dan abiotik yang menyebabkan penyakit. Ada yang meliputi parasit, bakteri, jamur, virus, dan sebagainya. Tubuh manusia memiliki sistem pertahanan yang sangat canggih, dan sistem kekebalan ini menyediakan 24 jam pertahanan untuk setiap tubuh. Jadi tubuh manusia ini diciptakan oleh Tuhan itu sudah dengan sistem pertahanan yang luar biasa ya. Tubuh kita itu bisa memberikan pertahanan untuk patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Itu pertahanan eksternal terhadap patogen maupun pertahanan internal yang membersihkan sel-sel yang sudah menua dan tidak normal, itu dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, apa itu makrofag? Makrofag itu adalah sel kekebalan tubuh yang paling penting untuk membantu tubuh kita melawan penyakit. Nah, sel-sel ini bisa aktif ya, kembali lagi juga dengan aliran darah yang lancar juga ya, dan juga adalah apa yang dimakan oleh makrofag ini ya, karena makrofag ini sebenarnya kalau dibiarkan aja lama-lama dia menua dan dia membutuhkan makanan. Nah, apa makanan makrofag itu? Makrofag itu adalah makanan utamanya adalah dari Siruto ya, Siruto yang kita yang sekarang ini sedang saya sharing mengenai produknya ya. Nah, karena mengandung IPPA1. Nah, makrofag ini memainkan beberapa peranan dalam sistem kekebalan tubuh kita. Makro itu artinya besar, fag itu artinya semacam pemakan ya. Jadi dia itu big eater. Jadi dia seperti Pac-Man yang gimana sambil jalan sambil hap makan yang ada di sekelilingnya itu ya. Jadi dia benar-benar memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam sistem kekebalan tubuh kita. Yang pertama adalah fungsinya untuk melindungi tubuh, mengatur sistem imun, juga yang ketiga menghilangkan sel-sel tua dan tidak normal, yang keempat memperbaiki sel-sel. Kita mulai dari yang pertama, yang melindungi tubuh. Melindungi tubuh artinya apa? Melawan patogen. Dalam kasus fagosit, ya, menelan partikel dan bakteri asing yang berbahaya. Habis itu dia juga memberi sinyal pada sel imun tubuh yang lainnya untuk menyerang patogen. Dan yang berikutnya adalah menjaga sel manusia. Yang kedua, mengatur sistem kekebalan tubuh. Ya, jadi dia itu yang semacam apa ya, kayak memberi instruksi gitu kan, regulasi sel imun tepat waktu untuk menghentikan serangan. Karena kalau misalnya tubuh kita imunitasnya terlalu tinggi juga itu tidak bagus ya, karena bisa jadi akhirnya menyerang tubuh kita sendiri gitu. Ya, jadi memang dia harus memberitahukan sel imun untuk udah perperangannya udah berakhir, ayo mundur gitu. Nah, seperti itu. Jadi dia yang mengatur. Yang ketiga adalah menghilangkan sel-sel tua dan tidak normal. Jadi sel-sel yang sudah mulai menua itu disingkirkan ya. Dia menyingkirkan patogen-patogen yang juga tadi habis dari peperangan itu kan banyak yang hancur tuh ya. Jadi disingkirkan ya. Jadi dibuang keluar dari tubuh kita. Yang keempat adalah memperbaiki sel-sel. Dia melepaskan faktor imun untuk mulai memperbaiki jaringan yang rusak. Karena mungkin selama peperangan itu ya ada beberapa jaringan-jaringan yang mengalami kerusakan ya. Jadi dia akan memperbaiki dirinya sendiri ya. Nah, makrofag itu paling takut itu adalah kalau dia menua. Otomatis dengan dia menua, kinerjanya jadi menurun ya. Nah, jadi dia juga dipengaruhi oleh polusi lingkungan.
suhu yang tinggi, suhu yang rendah. Makanya kenapa tubuh kita itu harus dalam keadaan suhu yang semestinya, suhu yang normal. Nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah. Karena itu akan mempengaruhi dari si makrofag punya fungsi ini, ya. Kebisingan, gaya hidup itu juga semua mempengaruhi dari vitalitas makrofag. Nah, supaya makrofag itu jadi aktif, ya, tidak terjadi gangguan imun. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, bagaimana kita bisa memastikan makrofag di dalam tubuh kita ini bisa berfungsi normal selama 24 jam menjadi penjaga di dalam tubuh kita, gitu ya. Cara terbaiknya adalah menyediakan nutrisi yang dibutuhkan untuk makrofag. Dengan cara apa? Dengan mengaktifkan fungsinya, melindungi tubuh, mengatur sistem kekebalan tubuh, menghilangkan sel-sel tua dan normal, dan memperbaiki sel. Ya, jadi kita harus menyediakan nutrisi yang dibutuhkan oleh makrofag, ya, supaya dia bisa benar-benar berfungsi sebagaimana adanya. Nutrisi apa yang kita perlukan untuk makrofag, yaitu IPPA1. Nah, di mana ini dia akan membangunkan penjaga yang ada di dalam tubuh kita ini, ya. Dengan kita mengkonsumsi IPPA1, otomatis makrofag ini jadi tidak menua. Jadi dia bisa berfungsi dengan baik, bisa bekerja dengan baik. Itu semua kandungan IPPA1 itu ada di dalam siruto. Ya, siruto itu bahannya unik, ya. Lalu melalui proses ekstraksi dan fermentasi yang telah dipatenkan, terbukti secara klinis, ya, ada clinical report-nya, penelitiannya mengenai mengenai siruto ini, mengenai IPPA1-nya. Dan ini adalah pertama dan satu-satunya bahan ramuan yang diakui oleh Citra di Jepang. Bahan unik, kenapa unik? Karena IPPA1 ini terbuat dari ekstrak gandum yang dikumpulkan dari proses fermentasi eksklusif. Nutrisi penting untuk sel imun. Kalau orang misalnya dia punya masalah alergi terhadap gandum gitu kan, apakah boleh mengkonsumsi siruto yang ada IPPA1-nya yang mengandung gandum ini? Boleh. Kenapa? Karena ini bukan dari gandum murni, tapi dari ekstrak gandum, ya. Jadi sudah melalui proses, jadi tidak akan membuat alergi. IPPA1 ini mengikat permukaan reseptor makrofag, ya, TLR4, untuk mengaktifkan makrofag. Ini seperti kayak kunci mobil, ya. Jadi misalnya ada beberapa colokan gitu kan, kunci kan. Lalu jadi kalau misalnya dia ketemu dengan TLR4, dia itu otomatis jadi cocok, langsung dia bisa men-start engine gitu, ya. Jadi ini contohnya nih ada yang warna orange, ada yang biru, hijau, ungu. Dan misalnya TLR4 ini ada di warna hijau, ya. Begitu kunci itu dicolok ke warna hijau itu, dia langsung mengaktifkan kita punya makrofag di dalam. Pada tahun 2011, 3 ilmuwan menemukan prinsip-prinsip kunci aktivasi sistem kekebalan, dan ilmuwan tersebut dianugerahi hadiah Nobel dalam kedokteran. Jadi kita punya produk siruto ini mengandung IPPA1 yang sudah melalui penelitian dan sudah mendapat anugerah hadiah Nobel dalam kedokteran. Yang kedua adalah melalui proses ekstraksi dan fermentasi yang telah dipatenkan. Metode proses yang unik dan dipatenkan dirancang untuk memastikan kinerja optimal dari IPPA1. Ya, jadi ekstrak gandum ini difermentasikan untuk mengaktifkan si makrofag kita ini. Ya. Dengan makrofag aktif, maka akan mengaktifkan sistem imun kita, di mana akan menghambat infeksi, mengatur kekebalan, mengatur metabolisme, meningkatkan penyembuhan luka, ya, dan juga membantu mencegah dan meringankan apabila terjadi infeksi, alergi, infeksi kulit, tukak lambung, ya, sakit MAS, seperti itu, ya. Ini fungsinya. Yang ketiga, telah terbukti secara klinis mengaktifkan makrofag, ya. IPPA1 ini mengaktifkan makrofag 1000 kali lebih efektif daripada beta glukan dan bakteri asam laktat. Kita kalau biasanya kan suka minum Yakult gitu kan. Jadi itu mengandung bakteri asam laktat. Tapi ini adalah fungsinya 1000 kali lebih efektif, ya. Jadi kita nggak perlu minum 1000 Yakult, ya, cukup minum 1 sase, 2 sase dari siruto ini itu sudah sama, ya,
ininya malah lebih 1000 kali gitu untuk mengaktifkan makrofag kita ini. Ini terbukti secara klinis melindungi tubuh, ya. Ini ada clinical proven-nya. Yang pertama adalah mengurangi kematian akibat infeksi parasit. Ya, kan ada kadang-kadang infeksi dari kotoran kucing ya. Nah, itu bisa menyebabkan keterbelakangan mental, gangguan penglihatan, bahkan kematian ya. Biasanya itu ada di dalam air minum ataupun makanan yang kita makan yang sudah terkontaminasi. Mungkin makanan-makanan yang seperti yang masih nggak dimasak ya, seperti mungkin kita makan namanya salad atau kita makan lalapan kayak gitu ya. Makanya itu orang yang kalau misalnya sedang hamil itu dilarang banget makan makanan mentah karena kita takutnya dari makanan mentahnya itu ada virus, ada parasit toksoplasma ini yang bisa menyebabkan kandungannya jadi terganggu ya, bisa menyebabkan orang nanti dia punya kandungannya itu jadi keguguran ataupun jadi keterbelakangan mental. Yang kedua adalah mengurangi dermatitis, masalah kulit ya, hingga 71%. Jadi orang yang setelah mengkonsumsi IPPA1 ini ya, biasanya misalnya ada sakit alergi, sering ada ruam-ruam di muka atau apa ya, misalnya kayak anak kecil gitu kadang-kadang suka mukanya ada ruam-ruam kulit gitu ya. Itu jadi berkurang hingga 71%. Dan terbukti secara klinis mengatur sistem kekebalan tubuh. Dia mengurangi reaksi alergi ya. Jadi kalau misalnya kan kita punya imun tubuh ini ya, kalau dia ada misalnya makanan yang nggak cocok masuk ke dalam tubuh kita ya, seperti udang, itu kan suka bereaksi banget gitu kan. Jadi bikin gatal-gatal atau bahkan matanya bengkak gitu karena makan udang gitu. Nah, dengan kita konsumsi Siruto ini, dia mengurangi reaksi alergi. Terbukti secara klinis menghilangkan sel-sel mati dan tidak normal. Ini juga sudah clinically proven ya, jadi sudah terbukti, sudah melalui penelitian. Efektif menurunkan kolesterol dari misalnya dari waktu kolesterol kita tinggi, lalu setelah kita makan konsumsi selama kurang lebih 140 hari, itu kelihatan penurunannya. Kadar kolesterol jahat kita itu menurun ya. Makrofag itu membantu menghilangkan LDL, peroksidasi jaringan, juga mempertahankan kadar kolesterol intraseluler, dan menunda timbulnya aterosklerosis. Terbukti secara klinis juga memperbaiki sel. Ya, dia mengurangi terjadinya sakit pada lambung kita ya, sakit mah, gangguan seperti itu. Juga yang kedua adalah memperbaiki sel-sel penghasil insulin dan mempertahankan produksi insulin ya. Jadi orang yang diabetes tipe 1 ya, itu bisa bisa terbantu setidaknya itu menunda munculnya penyakit. Jadi dengan konsumsi ini bisa mengontrol diabetesnya. Yang keempat, pertama dan satu-satunya bahan ramuan yang diakui oleh Citra di Jepang. Nah, pada tahun 1982, Profesor Kehormatan Denichi Mizuno dari Universitas Tokyo itu yang memulai proyek ini ya, fungsi makrofag untuk menjaga kesehatan. Nah, Profesor Genichiro Soma dan Profesor Hiroyuki Inagawa bergabung dalam proyek tersebut. Nanti pada hari Sabtu, pada saat launching produk Siruto di Singapura ya, itu selain ada founder juga akan dihadiri oleh Profesor Hiroyuki Inagawa ya. Dia juga akan menjelaskan mengenai Siruto dan juga kandungannya serta manfaatnya. Dan pada tahun 88 aktivator makrofag yang ditemukan dalam gandum juga ditemukan sebagai IPPA1. Di tahun 1990 penelitian tentang pencegahan dan perbaikan berbagai penyakit melalui konsumsi oral IPPA1. Dan di tahun 92 diterbitkan tentang efeknya ya pada dermatitis atopik, perbaikan hiperlipidemia, pencegahan tukak lambung dan penurunan kolesterol. Dan masih di tahun 97 itu juga ditemukan reseptor IPPA1 yang muncul dalam makrofag ya. Ini makanya akibatnya mekanisme aktivasi makrofag terungkap penelitian kekebalan alami berkembang secara dramatis. Nah, di tahun 2011, 3 peneliti yang berkontribusi pada klarifikasi sistem kekebalan alami menerima hadiah Nobel ya dalam fisiologi dan kedokteran atas penelitian mereka terhadap IPPA1 ini.
Dan setelah itu di tahun 2006 IPP1 diluncurkan sebagai bahan fungsional dan 2010 hingga dihadiri oleh Kementerian Ekonomi dan Perdagangan Industri Jepang, didirikan Asosiasi Riset Teknologi Kontrol Imunitas Bawaan ya untuk IPP1 ini. Sertifikasi kualitasnya sudah bersertifikat GMP ya. Itu proses manufaktur yang ketat dan berstandar tinggi. Bersertifikat halal, artinya untuk teman kita yang muslim boleh konsumsi. Setelah itu juga bahan botani alami, ramah vegetarian. Teman-teman yang mungkin vegetarian, tidak makan daging gitu kan, itu bisa konsumsi karena ini murni benar-benar hanya dari ekstrak gandum, tidak ada kandungan hewaninya ya. Proses budidaya dan fermentasi yang unik telah dipatenkan di lebih dari 10 negara, yaitu Jepang, Amerika, Australia, Eropa, Kanada, China, Korea, India, Singapura, Israel, Taiwan, Rusia, dan lain-lain ya. Jadi ini sudah dipatenkan di berbagai negara. Sirto ini membantu sistem kekebalan tubuh yang sehat ya. Anak-anak itu meningkatkan imun, mengurangi frekuensi terjadinya penyakit ya. Ke anak kecil kan sering banget ya. Sebentaran sakit batuk, sebentar lagi pilek, ntar bulan depan lagi seperti itu lagi. Jadi dengan konsumsi Sirto itu meningkatkan imun dan mengurangi frekuensi timbulnya penyakit. Untuk orang dewasa itu mengurangi alergi dan mempercepat waktu pemulihan selama sakit ya. Jadi seperti yang tadi dari testimoni yang Dokter Ida sebutkan ya. Jadi kalau konsumsi Sirto itu maka mungkin dia tidak terkena long COVID seperti itu ya. Kalau konsumsi lebih di awal ya, pada saat baru mulai kena COVID itu mempercepat waktu pemulihannya. Usia lanjut meningkatkan imun, mengurangi infeksi. Demikian mengenai sharing file saya mengenai Sirto. Saya ada mau cerita sedikit ya mengenai Sirto yang saya sudah konsumsi dari bulan Mei. Awal bulan Mei ya, saya sudah konsumsi Sirto. Waktu itu saya konsumsi adalah mau untuk supaya rambut saya yang mulai rontok itu mulai tumbuh gitu kan. Saya tuh merasa rambut saya udah mulai nipis gitu. Tiap kali keramas banyak banget yang gugur rambutnya. Jadi saya ada dengar testimoni kalau dari Ibu Ango ya, dari upline saya Ibu Ango, kalau suaminya pakai lalu rambutnya tumbuh. Jadi akhirnya saya juga ya udah saya mau tes, saya juga mau pakai gitu. Siapa tahu ntar rambut saya jadi tebal, jadi bagus. Itu yang saya pikirkan. Nah, waktu saya konsumsi di awal Mei dengan tujuan seperti itu ya. Tapi waktu di tanggal 20-an 25 Mei sekitar gitu ya, teman satu kantor saya itu terkena COVID. Sedangkan saya itu satu ruangan ya, berarti dari pagi sampai sore itu sama dia dan juga walaupun memang saya jaga protokol kesehatan ya, selama di dalam ruangan yang sama saya pakai masker. Tapi ya kita dalam satu ruangan yang tertutup ya dengan sirkulasi hanya AC seperti itu. Jadi saya takut juga ya karena kan berarti sirkulasi udaranya nggak bagus gitu. Jadi pada saat saya tahu dia terkena COVID, saya yang tadinya konsumsi sehari hanya 2, saya langsung pagi, siang, malam saya konsumsi 2 gitu kan. Dan saya tunggu saya lihat, aduh jangan sampai saya bergejala. Jadi saya tungguin seminggu itu saya lihat. Dan ternyata selama 1 minggu itu saya tidak ada gejala apa-apa. Habis itu saya udah turunin kembali ke 2 sachet per hari ya. Itu dan saya bisa merasakan sendiri ya. Kalau badan saya ini sekarang ini jauh lebih segar daripada yang sebelum-sebelum saya konsumsi. Dan juga sekarang ini pas saya lihat di kaca ya, saya lihat rambut saya udah mulai banyak anak-anak rambutnya di sini udah banyak ya. Jadi udah ada rambut yang tumbuh. Dan kalau saya ikat rambut gitu, saya kuncir satu gitu, udah dia punya bulatannya itu udah lebih tebal. Biasanya saya mesti ikatnya berapa kali ikat kan. Sekarang udah lebih sedikit jumlah ikatan. Demikian sharing saya kembalikan kepada MC Vera. Oke, luar biasa ya penjelasan produksi Sirto secara detail yang dibawakan oleh Sisia To Xiaojen. Pasti pengetahuan kita semuanya jadi bertambah dan kita juga semakin yakin dan percaya dengan produk Sirto ini. Oke, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh PD kita, PD CCE Wudiwi, mentor kesayangan kita yang berasal dari KL, Malaysia. Oke,
CCA Wudiwi kami persilakan. Oke, so sebelum saya masuk closing untuk malam ini, sebab sebagaikan apa yang Udi sampaikan, hari ini sebenarnya training. Jadi kalau training macam mana? Saya mau minta Xiao Yan ya, buka slide itu. Kita harap semua orang pun tahu macam mana kongsi. Oke, kongsi ini tak ada susah punya. Tadi yang seperti apa guru ya, malam ini kita ada guru ya. Guru Xiao Yan ya, dia sudah kongsikan ya. Boleh tak kita buka satu slide? Setiap orang kongsi satu muka surat, nanti panggil next. Okey tak? Okey tak? Kita mula dengan muka surat ini, okey. Panggil satu orang, nanti orang habis muka surat ini, dia panggil yang seterusnya. Oke. Yang ini ada saya. Ibu Tina. Saya mau ini ya, Sel ya. Mau apa? Tanggung. Oh, kenapa? Iya, partisipan. Jadi saya harus segera buka Zoom, dalam harus buka kamera. Kalau gitu kita yang lain dulu ya. Margaret. Buka mulut, buka toko ya teman-teman. Jadi kena belajar buka saja. Oke, malam ini kita akan men-share satu produk yang luar biasa mengenai Siruto. Dari judulnya aja kita sudah tahu imunitas Anda tergantung pada keputusan Anda. Jadi kalau Anda mau sehat, tentu Anda harus memilih suatu produk yang bagus untuk tubuh sendiri. Oke, lanjut. Margaret boleh tunjuk siapa? Cimonik. Halo, saya Kak. Iya, betul. Putus-putus suaranya soalnya. Oke. Di kehidupan sehari-hari, kita mengkonsumsi, menghirup, dan bersentuhan dengan jutaan patogen yang berpotensial setiap hari. Kita perlu menjaga tubuh kita supaya tetap sehat, sebab patogen tidak dapat kita lihat, tapi dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui pernafasan, mulut. Patogen adalah mikroorganisme dan abiotik yang menyebabkan penyakit yang meliputi parasit, bakteri, jamur, virus, dan sebagainya. Oke. Lanjut lagi, Monik.